Sumber pendapatan atau devisa. Berbagai jenis kayu yang ada di hutan Indonesia dapat dijadikan sebagai bahan baku industri, kerajinan, dan perabotan rumah tangga. Beberapa jenis hewan dan bagian dari tumbuhan pun bisa dimanfaatkan oleh industri kosmetik. Semua ini dapat diperjualbelikan di luar negeri dan mendatangkan devisa bagi negara. Hiasan. Manusia selain mempunyai kebutuhan pokok juga mempunyai kebutuhan sekunder dan tersier. Salah satu alasan manusia membutuhkan kebutuhan tersiernya untuk memenuhi kesenangan hatinya karena keindahan yang dilihatnya. Nah, flora dan fauna juga bisa dimanfaatkan manusia untuk kepuasan dan kesenangan ini. Salah satunya dengan menjadikannya sebagai hiasan. Tak hanya tumbuhan dan hewan yang masih hidup yang digunakan sebagai hiasan. Tak sedikit orang menjadikan bagian-bagian dari tubuh hewan sebagai hiasan, misalnya seperti gading gajah, kulit harimau atau buaya, kepala rusa, dan sebagainya. Tradisi atau budaya. Budaya berasal dari kata budi dan daya, merupakan warisan dari leluhur yang bernilai historis tinggi dan perlu untuk dilestarikan. Di Indonesia, tak jarang flora dan fauna digunakan sebagai salah satu bentuk budaya suatu daerah, misalnya seperti karapan sapi dari Madura. Daerah ini menjadikan sapi untuk perlombaan balap sapi dan mendatangkan nilai ekonomi bagi daerahnya. Sumber energi. Sumber energi untuk manusia melakukan aktivitasnya sehari-hari tidak hanya dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti barang tambang, misalnya minyak bumi sebagai bahan bakar kendaraan saja, matahari, angin, air, atau yang lainnya juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Selain itu, manusia juga memanfaatkan sumber daya alam dari flora dan fauna untuk energi seperti tenaga kerbau digunakan untuk membajak sawah, kotoran kuda dan ternak lainnya digunakan untuk bahan bakar alternatif, dan sebagainya. Menjaga kelestarian flora dan fauna. Memang, flora dan fauna sebagai sumber daya alam hayati dan hewani merupakan jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui. Namun, jika manusia terus-menerus melakukan eksploitasi tanpa memikirkan untuk melestarikannya, maka dampak kerusakan flora dan fauna pun bisa saja terjadi. Menjaga kelestarian flora dan fauna. Satu, sebagai sumber pangan, perumahan, dan kesehatan. Poin 1, sumber karbohidrat. Padi, jagung, singkong, kentang, dan lain-lain. Poin 2, sumber protein. Kedelai, kecipir, ikan, daging, dan lain-lain. Poin 3, sumber lemak. Ikan, daging, telur, kelapa, alpukat, durian, dan lain-lain. Poin 4, sumber vitamin, jambu biji, jeruk, apel, tomat, dan lain-lain. Poin 5, sumber mineral, sayur-sayuran. Dua, sebagai sumber pendapatan atau devisa. Poin 1, bahan baku industri kerajinan, kayu, rotan, karet. Poin 2, bahan baku industri kosmetik, cendana, rumput laut. 3, sebagai sumber plasma nutfah, misalnya hutan. Di hutan masih terdapat tumbuhan dan hewan yang mempunyai sifat unggul, karena itu hutan dikatakan sebagai sumber plasma nutfah atau sumber gen. 4. Manfaat ekologi. Selain berfungsi untuk menunjang kehidupan manusia, keanekaragaman hayati memiliki peranan dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem. 5. Manfaat keilmuan. Keanekaragaman hayati merupakan lahan penelitian dan pengembangan ilmu yang sangat berguna untuk kehidupan manusia. 6. Manfaat keindahan. Bermacam-macam tumbuhan dan hewan dapat memperindah lingkungan. Nilai manfaat keanekaragaman hayati. 1. Nilai ekonomi.
Keanekaragaman hayati dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan atau dapat mendatangkan devisa untuk industri, misalnya untuk bahan baku industri, rempah-rempah, dan perkebunan. Bahan-bahan industri misalnya kayu gaharu dan cendana untuk industri kosmetik, kayu jati dan rotan untuk mebel, teh dan kopi untuk industri minuman, gadung dan kedelai untuk industri makanan, dan ubi kayu untuk menghasilkan alkohol. Rempah-rempah, misalnya lada, vanili, cabai, bumbu dapur. Perkebunan, misalnya kelapa sawit dan karet.